Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Perkenalkan, saya Amelia Tita Syahrofi, mahasiswa dari Universitas Negeri Jember. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya program studi pendidikan masyarakat atau biasa dikenal dengan pendidikan luar sekolah. Saat ini, saya akan mendampingi teman-teman untuk belajar geografi. Kita belajar geografi dengan tema persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mau bertanya, apa sih yang dimaksud dengan flora dan fauna itu? Sebelum kita lanjutkan lebih dalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ya, benar sekali. Persebaran flora dan fauna di Indonesia disebabkan oleh adanya iklim yang ada di Indonesia. Nah, coba kalian sebutkan apa saja iklim yang ada di Indonesia. Selain karena adanya iklim yang ada di Indonesia, persebaran flora dan fauna di Indonesia disebabkan karena adanya garis Weber dan garis Wallace. Garis Wallace dimulai dari Kepulauan Melayu, yakni dari Pulau Borneo, Sulawesi, dan antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Sedangkan garis Weber dimulai dari Kepulauan Maluku hingga ke sisi barat ke Paparan Sahul dan lanjut ke sisi timur sampai ke Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang apa yang teman-teman ketahui tentang flora dan fauna? Berikut ini merupakan penjelasan flora dan fauna di Indonesia. Flora adalah tumbuhan yang ada di dunia maupun di Indonesia. Aspek-aspek yang mengenai tumbuhan itu masuk dalam jenis flora. Flora di Indonesia sendiri dibagi menjadi 3, yaitu flora Indonesia bagian barat, flora Indonesia bagian tengah, dan flora Indonesia bagian timur. Flora Indonesia bagian barat disebut juga dengan flora asiatis. Kenapa disebut dengan flora asiatis? Dikarenakan dekat dengan benua Asia. Ciri-ciri dari flora asiatis atau disebut flora bagian barat yaitu pertama termasuk dari hutan hujan tropis. Yang kedua, flora yang berciri khas lembab dan lebat. Yang ketiga, berukuran besar. Dan yang keempat itu flora ini termasuk kayu yang berharga. Yang kelima, hijau setiap saat. Dan yang keenam termasuk spesies flora endemik. Dan yang terakhir adalah bersifat heterogen. Contoh dari flora asiatis yaitu seperti pohon jati, pohon mahoni, bunga bangkai, dan juga bunga rafflesia. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang flora Indonesia bagian tengah atau biasa disebut dengan flora peralihan. Flora jenis peralihan ini terdapat di Indonesia bagian tengah, meliputi Pulau Maluku, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, dan pulau kecil-kecil yang ada di sekitarnya. Ciri-ciri dari jenis flora peralihan ini yaitu berupa hutan hujan musim, memiliki daun yang pendek, memiliki daun yang kecil, dan merupakan tanaman kecil. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu flora Indonesia bagian timur, biasa disebut dengan flora australis. Kenapa disebut dengan flora australis? Ya benar, disebut dengan flora australis karena flora ini berdekatan dengan benua Australia.
Flora australis merupakan tanaman khas yang ada di Indonesia bagian timur, khususnya terletak pada wilayah atau pulau bagian Papua dan sekitarnya. Contoh dari flora tipe australis adalah seperti ebony, siwalan, dan matoa. Nah, setelah kita mempelajari tentang persebaran flora yang ada di Indonesia, berikutnya kita akan mempelajari tentang persebaran fauna yang ada di Indonesia. Ada yang tahu apa itu fauna? Nah, betul. Fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup pada suatu daerah tertentu dan pada periode tertentu. Jadi perbedaannya adalah flora merupakan tanaman dan fauna merupakan hewan. Yang pertama kita akan membahas fauna asiatis. Sama halnya dengan flora asiatis, mengapa fauna ini disebut tipe asiatis? Karena fauna ini berada di dekatnya benua Asia. Ciri-ciri dari fauna asiatis yaitu yang pertama merupakan mamalia berukuran besar. Yang kedua, terdapat berbagai macam atau berbagai jenis kera. Yang ketiga, berbagai jenis reptil. Yang keempat, merupakan ikan air tawar. Dan yang terakhir, spesies burung berkicau. Contoh dari fauna asiatis yaitu seperti gajah, harimau, badak, bekantan, orangutan, dan juga jalak bali. Berikutnya yaitu fauna bagian tengah atau bisa disebut dengan fauna peralihan. Kenapa disebut dengan fauna peralihan ataupun fauna bagian tengah? Karena fauna ini terletak di antara dari fauna tipe asiatis dan fauna tipe australis. Ciri-ciri dari fauna tipe peralihan yaitu merupakan hewan endemik, hewan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua yaitu karakteristiknya campuran dari hewan tipe asiatis dan tipe australis. Contoh dari fauna tipe peralihan yaitu ada babi rusa, komodo, anoa, dan juga kuskus. Dan yang terakhir adalah fauna Indonesia bagian timur atau biasa disebut dengan fauna tipe australis. Kenapa disebut dengan tipe australis? Karena fauna ini terletak di Indonesia bagian timur yang berdekatan dengan benua Australia. Ciri-ciri dari tipe fauna australis yaitu hampir sama dengan tipe asiatis. Dan juga hewan-hewan berkantung, mamalia berukuran kecil, spesies yang memiliki bulu-bulu yang indah dan warna yang mencolok. Berikutnya adalah contoh dari fauna atau hewan tipe australis, yaitu ada cendrawasih, ada juga kanguru, dan juga yang terakhir ada burung kasuari. Nah, itu tadi adalah materi penjelasan dari saya terkait materi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Saya berharap materi dari saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Amelia Cita Syarofi, mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah tingkah, baik disengaja maupun tidak. Dan saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.